Selamat pagi Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus. Kembali menyapa bagi kita sidang jemaat Tuhan untuk renungan harian kita pada hari ini Jumat tanggal 10 Desember 2021. Nas firman Tuhan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan perikop judul dalam nas ini adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kembali kami boleh disehatkan, menerima setiap kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini pun Roh Kudus Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami, sehingga aktivitas dan pekerjaan kami pun hari ini dapat kami lakukan dan kami selesaikan dengan baik. Dan saat ini juga kami boleh dipercayakan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, menjadi dasar dan pedoman bagi hidup kami, untuk memperlengkapi hari-hari kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami senantiasa berkenan kepadamu. Sertai dan berkati kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, tema yang saya sampaikan melalui nas firman Tuhan bagi kita, memberi dengan sukacita, berdasarkan atas ayat 7 yang saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Salah satu dari bagian nas yang menjadi penekanan. Demikian bunyi firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pengumpulan persembahan dana untuk jemaat di Yerusalem merupakan aktivitas pelayanan yang penting bagi Rasul Paulus dan jemaat-jemaat non-Yahudi. Sehubungan dengan itu muncul pertanyaan, apakah yang mendorong Rasul Paulus untuk melaksanakan proyek pengumpulan dana bagi orang miskin di gereja Yerusalem? Dalam Galatia 2 ayat 10, ketika Rasul Paulus bersidang dengan para rasul-rasul yang lain di Yerusalem, Rasul Paulus setuju untuk mengingat orang-orang miskin. Satu aspek pelayanan yang memang sungguh-sungguh dilakukannya. Tujuan dari pengumpulan dana itu adalah pertama, untuk membantu orang-orang miskin. Membantu orang-orang miskin adalah dilakukan untuk menampakkan kasih Allah yang telah diterima jemaat Paulus di dalam Kristus. Jemaat Korintus yang telah merasakan kasih Allah terpanggil untuk mengasihi Allah melalui ucapan syukur dan ketaatan. Itu artinya bahwa pengumpulan dana tidak hanya sebatas ungkapan kasih kepada saudara seiman, tetapi juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Ayat 12 dikatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Itu artinya bahwa pelaksanaan pengumpulan dana ini bagi Paulus benar-benar suatu kepedulian untuk mereka yang membutuhkannya. Faktor utama dari kepedulian ini adalah kasih. Paulus meminta jemaatnya agar tidak memberikan bantuannya dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kasih menurut Rasul Paulus tidak hanya sekadar sikap baik kepada orang lain, tetapi juga mencakup etika untuk bertindak. Karena itu tujuan pengumpulan dana yang kedua yang Rasul Paulus sampaikan dalam nas ini adalah untuk gereja kesatuan. Paulus mengajar kesatuan antara orang Kristen Yahudi dan Yunani, di mana informasi bahwa ada dua kubu gereja pada waktu itu, sehingga dengan pengumpulan dana tersebut menjadi sarana untuk mempromosikan kesatuan dari dua kubu gereja yang ada. Konsep pemahaman Paulus adalah satu tubuh, satu Tuhan, dan satu keluarga. Artinya, usaha pengumpulan dana bagi Paulus memiliki arti oikomenis. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Kesiapan mereka malah memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sikap dari jemaat Korintus membuat Rasul Paulus membanggakan mereka di jemaat Makedonia. Namun seiring perjalanan waktu, mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Artinya mereka tidak sepenuh hati ingin membantu jemaat miskin. Itu sebabnya Paulus mendesak agar mereka mewujudkan komitmen mereka dengan memberi persembahan yang benar. Jemaat Tuhan belajar prinsip dari anugerah dan pemberian Allah. Sebagaimana berkat yang diperoleh dalam pemberian kasih, hukum tabur tuai. Artinya memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dan tanpa paksaan. Ayat ke-6 sampai yang ke-7. Jemaat tidak perlu takut akan kekurangan kalau memberi, sebab Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati dalam memberi. Mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Ayat 8 dan ayat yang ke-11. Sehingga membawa berkat bagi orang percaya dan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 12, itu berarti perbuatan memberi yang jemaat kerjakan dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Ayat yang ke-13. Nas yang disampaikan kepada kita mau mengatakan, yang pertama, pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandaskan keterbukaan dan tanpa paksaan. Yang kedua, Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Yang ketiga, jangan pernah hitung-hitung dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, refleksi bagi kehidupan kita melalui nas firman Tuhan hari ini adalah kita harus memegang prinsip-prinsip, baik prinsip dalam kehidupan kita secara pribadi maupun prinsip-prinsip dalam kehidupan kita dalam berorganisasi atau dalam komunitas. Prinsip-prinsip dalam hidup yang harus kita pegang sebagai janji dari komitmen kita secara pribadi bahwa kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita punya dipegang sebagai sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tubuh, harta, dan apapun yang kita punyai adalah bersumber dari Tuhan. Sehingga kita juga menabur di dalam Tuhan. Kita harus membuat keputusan yang mendasar dalam hati kita untuk hidup bagi Allah dan bukan untuk uang. Kita mengabdi bagi Tuhan, bukan bagi mamon.
Kita memberi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan dan untuk memperluaskan kerajaan Allah. Menyimpan harta di surga dan takut akan Tuhan. Dengan memberi kepada Allah, kita tidak saja menerima berkat yang lebih besar, melainkan iman, waktu, dan pelayan kita menjadi berkat baginya. Dan pada akhirnya kita patut terus bersyukur kepada Tuhan, sebab karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Kasih yang luar biasa, berharga yang sudah kita dapat dari Tuhan harus kita tabur melalui pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sebagaimana seorang petani yang menabur benih akan kehilangan benih itu ketika benih itu jatuh dari tangannya. Namun benih itu tidak hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih itu akan memberikan hasil yang berlipat ganda di kemudian hari. Jika si petani ingin terus menggenggamkan benih itu, maka ia hanya akan memanen sedikit hasil. Karena itu saudaraku, mari menabur kebaikan di dalam kehidupan kita dengan tanpa memandang rupa atau perbuatan baik atau buruknya seseorang. Apakah seseorang itu dapat menguntungkan atau merugikan bagi kita? Taburkan kebaikan dan kasih kita dengan sukacita. Memberi dengan sukacita membawa kedamaian dan sukacita bagi kita dan bagi semua ciptaan Tuhan. Prinsip-prinsip yang kedua dalam kehidupan kita yang harus kita pegang sebagai janji atau komitmen, baik kita dalam sebuah lembaga ataupun kita dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah komunitas, baik di gereja maupun dalam persekutuan kita, bahwa ketika kita mendapatkan bantuan dana, maka kita tidak boleh menyeleweng dana tersebut. Kita harus bertanggung jawab untuk mempergunakan dengan baik, dengan tujuan yang benar. Sehingga ketika kita melakukannya dengan benar, berarti kita sudah mempercayakan amanah yang Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi namanya. Dan kita pun menjadi berkat bagi sesama. Apa yang kita lakukan dengan sukacita dan sukarela untuk kemajuan dan pembangunan gereja sebagai ucapan syukur atas kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat memasuki masa Adventus ketiga. Selamat berbenah diri, mempersiapkan untuk menyambut Sang Juru Selamat penebus dunia. Tuhan memberkati. Amin.